Om Atah Paramawisesa. Saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dengan sebenar-benarnya. Bahwa ada kewajiban-kewajiban bertahap yang harus dipenuhi. Ternyata tahapan-tahapan itu tidak dipenuhi. Sidang perkara perdata nomor 1660-PDT-G/2025-PN Denpasar yang bergulir di Pengadilan Negeri Denpasar menghadirkan pandangan akademik yang menegaskan bahwa sengketa tersebut memiliki dimensi yang jauh melampaui persoalan bisnis semata. Ahli yang dihadirkan di persidangan adalah Profesor Inyoman Sujana, yakni Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, dengan kepakaran di bidang hukum perdata, khususnya hukum adat, hukum keluarga, dan hukum kewarisan. Dalam keterangannya di bawah sumpah, ia menegaskan perkara ini menyentuh ranah fundamental hubungan antara hukum kontrak dan eksistensi masyarakat hukum adat. Menurut Prof. Sujana, pada Rabu 25 Februari 2026 di PN Denpasar, objek perjanjian kerjasama atau PKS dalam perkara tersebut adalah tanah milik desa adat dengan sertifikat hak milik atas nama Pura Dalam Kayangan Dukuh Pipitan. Sebagai pakar hukum adat dan hukum kewarisan, Prof. Sujana menekankan tanah adat bukan sekedar bernilai ekonomis, tetapi merupakan bagian dari kesinambungan sosial dan spiritual masyarakat hukum adat. Tanah tersebut menjadi simbol identitas, warisan leluhur, sekaligus penopang kehidupan kerama desa. Dalam konteks hukum nasional, fungsi sosial tanah ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Artinya, pemanfaatan tanah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Ketika tanah adat menjadi objek PKS, hubungan hukumnya tidak hanya berdampak pada para pihak dalam kontrak, tetapi juga berimplikasi pada stabilitas sosial masyarakat adat, keberlanjutan ekonomi kerama desa, serta kehormatan dan keberlanjutan fungsi religius tanah tersebut. Prof. Sujana mengingatkan apabila kewajiban dalam PKS tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka dampaknya dapat meluas menjadi persoalan sosial yang kompleks, bukan sekedar sengketa perdata biasa. Dalam keterangannya, Prof. Sujana juga menegaskan bahwa PKS yang dibuat dalam bentuk akta notaris merupakan akta otentik sesuai pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda dalam pasal 1338 KUH Perdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Ia menambahkan pelaksanaan sebagian kewajiban sementara kewajiban pokok ditinggalkan tidak dapat dianggap sebagai pelaksanaan kontrak yang sah. Terlebih lagi apabila kewajiban utama tersebut menyangkut pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana diperjanjikan dalam PKS. Pandangan ahli tersebut dinilai penting bukan hanya bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi desa adat, perkara ini menjadi pengingat untuk lebih cermat dalam merancang perjanjian kerjasama jangka panjang, memastikan klausul perlindungan kepentingan komunal ditegaskan secara jelas, serta dilengkapi mekanisme pengawasan yang tegas. Bagi investor dan mitra kerjasama, bekerjasama dengan desa adat tidak sekedar hubungan bisnis, melainkan kemitraan sosial yang menuntut tanggung jawab moral dan hukum yang lebih luas. Sementara itu, pemerintah daerah sebagai regulator dan fasilitator investasi memiliki tanggung jawab memastikan bahwa pembangunan di atas tanah adat tetap selaras dengan fungsi sosial tanah, stabilitas sosial masyarakat, serta keberlanjutan budaya Bali. Menurut Prof. Sujana, inti persoalan yang harus dijawab majelis hakim adalah apakah penghentian sepihak atas kewajiban utama dalam suatu perjanjian yang sah dapat dibenarkan menurut hukum. Terlebih ketika objeknya adalah tanah milik desa adat yang memiliki fungsi sosial dan komunal. Jawaban atas pertanyaan tersebut dinilai akan menjadi presiden penting bagi pola kerjasama antara desa adat dan investor di Bali ke depan. Perkara ini bukan hanya tentang siapa yang benar atau salah dalam konteks uang prestasi, melainkan juga tentang bagaimana hukum diuji ketika berhadapan dengan tanah adat atau tanah yang bukan sekedar komoditas ekonomi, tetapi simbol martabat, keberlanjutan, dan warisan leluhur. Sekarang saya dipercaya oleh kantor advokat Nengah Kasawan untuk menjadi ahli hukum perdata di Pengadilan Negeri Denpasar atas kasus
perjanjian kerjasama dengan investor mengenai tanah milik desa adat yang ada di Canggu. Ternyata investor yang menyewa tanah tersebut untuk dikelola melalui kerjasama itu ternyata ditelantarkan, sehingga masyarakat desa adat mempertanyakan bagaimana kok bisa tanah Pelabuhan Puronya yang sudah dilakukan kontrak dengan perjanjian kerjasama untuk pengelolaan ternyata tidak dipenuhi sebagaimana yang diharapkan, meskipun jangka waktunya perjanjian kerjasama pengelolaan itu adalah 30 tahun, namun prinsip-prinsip yang harus dijalani dalam kewajiban itu adalah bertahap. Tahapan-tahapan tidak pernah dipenuhi. Bahkan si investor telah melalaikan kewajibannya untuk melakukan pengelolaan atas tanah yang telah dipercayakan oleh desa adat melalui salah satu warganya yang ada di sana. Putusan dalam perkara ini diharapkan tidak hanya menghadirkan kepastian hukum, tetapi juga meneguhkan keadilan substantif bagi masyarakat adat, serta menjaga harmoni antara pembangunan, budaya, dan hukum di Bali yang tengah bergerak dinamis di tengah arus investasi dan ekspansi usaha. Kabar Bali Hits mengabarkan.